Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan strategi breakout scalping XAU USD time frame 15 menit dengan menggunakan indikator EMA 20, 50 dan 100. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Metode breakout yang umum dipakai trader pro adalah metode breakout time frame 4 jam. Kenapa metode breakout time frame 4 jam tidak banyak digunakan oleh pemula? Salah satu sebabnya adalah karena peletakan SL-nya terlalu lebar sehingga butuh equity besar untuk menjalankannya. Dengan metode breakout scalping pada gold time frame 15 menit bertujuan peletakan SL-nya tidak terlalu lebar sehingga terjangkau oleh equity bagi trader yang modalnya masih tipis. Masih saya sebut scalping di sini karena dalam sehari bisa ada peluang lebih dari sekali, bisa 2 sampai 5 kali, tapi bisa juga dalam sehari tidak ada peluang sama sekali. Menurut saya metode breakout adalah strategi trading terbaik dan paling aman yang bisa meminimalisir kerugian dan memperbesar peluang keuntungan. Metode ini tidak tergantung pada news atau fundamental, murni technical, jadi lebih mudah. Di sini news dianggap akan memperkuat menuju target. Banyak juga trader pro yang tidak suka pada metode ini karena tidak bisa mendapatkan harga premium karena metode ini harus menunggu break dulu baru open price. Tantangan terbesar dalam menjalankan metode ini adalah bila market sedang sideways. Karena pada kondisi sideways, candle naik turun tidak terduga, ujung-ujungnya hasilnya akan rugi. Sehingga bagi trader yang menjalankan metode ini dituntut mampu mengenali kondisi market lagi sideways atau lagi trending. Saya akan mencoba menjelaskan rule sedetail mungkin supaya gampang dimengerti dan dapat dijalankan dengan mudah. Jangan di skip, karena kalau tidak melihat secara utuh maka materi ini menjadi tidak berguna. Tapi sebelumnya saya mohon meluangkan waktu untuk like, share, syukur-syukur di subscribe ya. Terima kasih. Lanjut. Yang pertama kan time frame 15 menit ya. Aturan yang kedua di sini breakout dari rectangle chart pattern atau disingkat di sini RCP ya, dengan jumlah candle minimal 3, merah hijau merah, hijau merah hijau dengan permukaan hampir rata. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh terbaik di sini merah hijau merah dengan posisi EMA sedang terbuka lebar. Yang merah ini merah hijau merah ini adalah EMA 20, yang orange adalah EMA 50 dan yang hitam ini EMA 100. EMA adalah exponential moving average ya, pasti sudah banyak yang tahu. Kemudian rule yang ketiga ya, 3A. Buy bila uptrend dan sell bila downtrend. Seperti yang tadi saya jelaskan, ciri-cirinya bila sedang tren itu EMA-nya terbuka lebar. EMA-nya terbuka lebar ya. Kecuali bila kondisi sideways di mana EMA saling berdekatan atau saling cross beberapa kali atau bentuknya lurus, maka no trade, tidak ada transaksi ya. Jangan memaksakan bila kondisi EMA-nya seperti ini nih.
lengket seperti ini EMA 20 sama EMA 50 nya lengket, terus lengket juga dengan EMA 100 nya. Nah ini pasti rugi kalau metode breakout dalam situasi seperti ini. Ini contohnya satu yang terakhir ini, transaksi nomor 7 ini juga begitu. Ya pertamanya ini kan sell ya, turun langsung dia pullback. Nah ini langsung SL ini ya. Jelas ya. Kita lanjutkan. Nah untuk 3B ini, waspada bila RCP berada pada area support atau resisten yang bertentangan dengan arah EMA. Ini maksudnya bila ketemu resisten atau support yang masih fresh ya. Di sini ini disebut juga order block ya. Di sini terlihat candle menyentuh lalu turun, menyentuh lagi, ini retest ya, lalu dia turun. Jadi kalau kondisi seperti ini, jadi yang sering-sering SL ini juga salah satu penyebab SL ini kita nggak waspada bila terjadi bila RCP berada pada area resisten atau support ya. Ini kalau kondisi seperti ini kita bisa menunggu break, bukan break dari sini ya. Kalau break atas kita anggap breaknya itu dari break order block ini, dari break ke atas. Kalau break dari bawah ya memang kita bisa pakai rectangle chart pattern ini, kita bisa pakai ini. Kalau candlenya ini berada di area order block malah enak nih, breaknya break dari order blocknya aja, begitu. Paham ya? Ini salah satu contoh yang bagus, dia nyentuh, turun, retest, turun lagi. Kalau kita kondisi ini kita taruh OP-nya itu di atas, di sini buy-nya, bila break atas dari order block selamat ini, ya kan? Atau kita kalau mau sell ya ditaruh di bawahnya ranjang ini, atau di bawahnya order block ini, begitu ya. Kita lanjutkan. Open posisi OP dilakukan langsung bila ketemu RCP dan diletakkan 5 pips di atas atau di bawah closing candle, di mana candle terakhir sesuai arah tren, di mana candle dalam RCP juga tidak tersentuh oleh EMA 20 atau EMA 50 atau EMA 100. Misalnya ini kita ada RCP ya, kita bikin square box-nya ini, kita letakkan di atas candle ketiga, ini kan buy ya, berarti di atas ini, terus ditambah 5 pip supaya kalau ada fake breakout sedikit tapi dia turun masih aman gitu ya. Juga ini dimana candle terakhir sesuai arah tren ya. Jadi kita pasang OP itu kalau ini kan buy, usahakan
saat candle warna hijau ini kan juga bisa kalau diteruskan ada merah, hijau lagi bila lebih dari 3 candle ya. Jadi kita pasang pada saat candlenya searah dengan trennya. Nah, saat ini kondisinya candle di atas EMA berarti kita buy. Oke. Jadi dari candle warna hijau ini kita tambah 5 pip. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bila OP belum running, kemudian candle tersentuh oleh EMA dan atau candle breakout arah berlawanan dengan panjang candle 2 kali candle sebelumnya atau lebih, maka OP batal. Ini contohnya ya. Ini kita mau nge-sell, kita pasang di bawah sini, ternyata sebenarnya ini waktu masang OP-nya ini di bawahnya merah ini. Jadi EMA 20-nya belum menyentuh candle warna hijau ini ya. Begitu dia muncul candle warna hijau ini, dia tersentuh. Nah, kebetulan ini entry-nya enggak kejemput ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, candle tersentuh oleh EMA 20, maka transaksi ini kita batalkan. Lebih banyak ruginya daripada untungnya ini, probabilitasnya ya. Bisa saja dia nanti kembali ya, tapi daripada kita gambling, karena dengan candle warna hijau ini tersentuh, kemungkinan dia pullback ke atas menjadi lebih besar. Jadi kemungkinan rugi lebih besar. Jadi kita hindari, kita batalkan kalau belum kejemput ya entry-nya. Seperti ini juga terjadi nih. Ini kita entry di sini ya. Terus candle-nya candle pullback panjang sekali, tapi entry kita enggak terjemput. Ini kan membentuk bearish engulfing. Kita juga batalkan apabila entry kita belum terjemput, karena kemungkinan pullback lebih besar. Begitu ya. Ini aturan keempat. Kita lanjutkan. Bila setelah EMA cross lalu candle membentuk RCP, maka RCP pertama setelah cross tidak dilakukan OP. Ini pengalaman pribadi saya. Seringnya ini ya, RCP pertama atau yang dekat dengan cross antara EMA 20 dengan EMA 50 ya, terutama EMA 20 sama EMA 50 ini candlenya di atas, dia memang trennya mau naik. Ini biasanya tidak saya gunakan karena kepastian trennya belum. Kalau yang kedua masih di atasnya, nah ini baru kita lakukan transaksi di sini. Begitu maksudnya ya. Jadi enggak selalu dia tidak selalu membuat SL ya. Tapi daripada
karena beberapa kali saya pakai itu probabilitasnya 50-50, jadi saya buang aja ini. Contohnya seperti inilah, ini RCP pertama setelah cross dia kembali, jadi kena SL. Ini contoh yang baik. Lanjut, rule nomor 6, boleh open posisi lagi meskipun OP terdahulu sedang floating ya. Ini sedang floating, floatingnya jelas floating profit ya. Kalau di sini floatingnya merah ya, yang RCP selanjutnya nggak usah dilakukan. Ini maksudnya floatingnya floating profit, bukan floating loss. Floating profit ada RCP lagi, kita bisa pasang OP lagi. Masih profit, ada RCP lagi, bisa pasang OP lagi. Begitu ya, maksudnya floating profit bukan floating loss. Kita lanjutkan. Aturan nomor 7, risk rewardnya 1:1. Jelas ya, pokoknya SL nya 55, TP nya ya 55. Kita lanjut. Nah ini aturan nomor 8, stop loss atau SL 20 pip di atas resisten atau minus 20 pip di bawah support. Saya ulangi lagi ya, stop loss atau SL plus 20 pip di atas resisten dan minus 20 pips di bawah support sebelumnya. Dan bila support atau resisten lebih dari 150 pip, efek news biasanya panjang ya, maka diletakkan plus minus 20 pip di atas atau di bawah Fibo retracement 50%. Nah ini contoh kondisi biasa ya, ada RCP, kita pasang 5 pip di atas candle terakhir, terus ada resistennya terdekat itu di sini, kita kurangi 20 pip ya, 20 pip ya di sini. Ini kondisi biasa. Tapi kalau kondisi ini candlenya panjang lebih dari 150 pip, biasanya berat kalau kita naruh SL nya di bawah sini. Maka boleh pakai Fibo retracement 50. Ini kondisi ini buy ya, jadi 50 dikurangi 20 pip. Tapi sayangnya contoh ini contoh kena SL ini. Tapi nggak selalu ya. Ini salah satu contoh kena SL. Paham ya? Untuk naruh Fibonya dari atas nolnya di atas ya, dari bawah ke atas. Jadi dari sini resisten terdekat kita tarik high yang terakhir. Jadi kita dapat Fibo 50%-nya di sini dikurangi 20 pip. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Yang 9, take profit atau TP mengikuti. Nah, ini tadi kan sama dengan SL-nya tadi ya. RR-nya 1:1 ya. Ini kalau TP-nya 55 ya SL-nya 55.
Hasilnya ini ya, seperti yang sudah pernah saya bikin videonya. Oktober sampai Januari sudah saya review ya. Ini saya mau ulang lagi. Setiap transaksi, setiap OP saya pasang 3 layer ya, karena ini pending order by stop, jadi memungkinkan bisa hampir satu posisi ya. Misalnya entry di 2030 gitu, memungkinkan karena ini pending order atau buy stop atau sell stop. Jadi setiap kali OP saya pasang 3 layer. Layer 1 0,01, 0,05 dan 0,1. Gitu ya. Balance saya dulu saya pakai 500 naik 750, terus saya naikkan 1200 bila menjalankan 3 layer ini. Karena apa? Karena pada Januari Februari ini pernah mengalami loss 1 2 3 4 5 6 kali berturut-turut. Sebenarnya Desember nyambung Januari ini ya, berturut-turut 6 kali. Kalau menjalankan 3 layer langsung itu nilainya 952 minusnya ini. Jadi equity-nya harus 1200 minimal ya, supaya aman. Karena loss berturut-turut ini bisa terjadi kapan saja. Ini untung pada awalnya biru ya, jadi masih sudah nyelengin ya. Tapi kalau pada transaksi pertama ini langsung berturut-turut loss ya, equity-nya MC jadinya. Jadi supaya cukup sampai Februari ini baru yang 6 kali berturut-turut ini baru terjadi bulan Desember nyambung Januari ini. Saya ulang lagi, Oktober itu ada 25 transaksi, win-nya 19, loss-nya 6, win rate-nya 76. November totalnya Oktober sampai November ini 52 transaksi, win-nya 36, loss-nya 16, win rate-nya turun menjadi 69 ya. Ini ada 1 2 3 4 5. November ini ada 5 kali berturut-turut. Jadi win rate-nya menjadi 69,23. Desember ini turun lagi menjadi 67. Total transaksi ada 67, win-nya 45, loss-nya 22 ya Desember. Ini ada yang tadi sudah saya jelaskan, ini ada 4 kali nyambung ke Januari. Januari ada totalnya 85 transaksi, 56 win, 29 loss. Win rate-nya turun menjadi 65,88. Nah, ini yang tadi itu. 6 kali berturut-turut nyambung Desember ke Januari. Nah, Februari ini saya lebih berhati-hati. Totalnya sampai Februari 99 transaksi, win-nya 68, loss-nya 31. Win rate-nya naik lagi menjadi 68,69. Di bulan Februari itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali transaksi win ya, profit
hanya 4, 10, 11, 12, 13, 14 kali, hanya loss 2 kali ini. Berapa pendapatan per bulannya? Nah, ini bila hanya satu lot 0,01, depositnya cukup 100 ya. Itu bulan Februari, Oktober 137 ini, November 55, Desember 65, Januari 49, Februari naik ya menjadi 82. Bila deposit 400 menjalankan satu layer lot 0,05, hasilnya ini. Bila deposit 700 menjalankan satu layer 0,1, hasilnya ini. Ini Februari naik lagi nih. Oktober tinggi, turun, naik lagi. Bila menjalankan 3 layer, depositnya modalnya 1.200, hasilnya sebenarnya lumayan ini. Bisa untuk, nah kalau sekian lah, bisa untuk hidup sebulan. Kalau total marginnya plus modalnya ini, kalau modal 100, jalan 1, 2, 3, 4, 5 bulan, ini hasilnya ini totalnya ya. Ini sama termasuk modalnya ya. Yang 1.200 menjadi 9.500 ini. Rata-rata per bulannya ini rata-rata per bulannya, dan ini presentasi profitnya rata-rata. Cukup menjanjikan. Bila mau menggunakan strategi ini, pastikan sudah melakukan backtest sendiri ya. Meskipun metode ini sudah dibatasi dengan rule secara detail, tapi masih memungkinkan hasilnya berbeda. Karena dalam menjalankan rule, terutama rule nomor 3, bagi pemula butuh pengalaman dan jam terbang. Di samping itu, backtest dan real trading juga memungkinkan hasil berbeda, karena backtest tidak melibatkan uang, sedangkan real trading melibatkan uang, yang tentunya mempunyai dampak emosional bila mana terkena SL. Tapi paling tidak kita sudah tahu probabilitas metode yang kita gunakan, dan bila kita menggunakan secara benar dan disiplin, maka kemungkinan profit konsisten sangat terbuka lebar. Jangan memaksa transaksi bila tidak ada momen. Sebisa mungkin hindari melawan market, sell atau buy limit ya. Tapi biasakan OP mengikuti market, menggunakan sell atau buy stop atau price action. Sesuaikan lot dengan equity, dan yang terpenting jaga selalu money management. Semoga materi ini berguna dan Anda bisa profit konsisten. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan bila ada pertanyaan mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.